Itu banyak banget loh investor yang pengen taruh duitnya di Indonesia, bahkan sampai ribuan triliun. Tapi mereka nggak berani, mereka nggak bisa, mereka takut. Lah emangnya Orang Malaysia, kalian sadar nggak sih kalau harga barang dan makanan kalian bikin orang Indonesia itu mikir 2 kali dulu sebelum beli? Pemerintahnya banyak risau, pemerintahnya banyak takut, sebab negaranya lagi banyak utang. Aku terkejut, sumpah terkejut betul dengan harga tukar ringgit Malaysia ke rupiah. 1 ringgit boleh dipakai transaksi di negara Indonesia. Tapi apakah rupiah boleh dipakai buat transaksi di negara Malaysia? Ya pastinya tidak ada. Guys, jangan datang ke Malaysia kalau kalian pengen membenci Malaysia. Yes. Sikap dan mentaliti jauh berbeza. Berlaku di sana tidak berlaku di Malaysia. Sebenarnya aku dah malas dah aku nak cakap menteri-menteri kat Indonesia tu. Sebab banyak yang bodoh-bodoh bisa jadi menteri. Heran aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video Menteri dan juga orang Indonesia terlalu banyak mimpi ya, geng. Ya, kenapa demikian? Iya, bulan depan rupiah ke dolar itu akan menjadi 15.000 per dolar, geng. Dan ada juga orang Indonesia yang marah-marah, geng, ya, kepada orang Malaysia. Kok bisa? Iya, karena kalian nggak mikir apa kalau kita orang Indonesia beli-beli di Malaysia itu harganya mahal. Karena kenapa? Ya, karena mata uang rupiah lagi ambruk, geng. Kok marah-marah ke Malaysia? Ngatain Malaysia banyak hutangnya, ngatain negara Malaysia sombong, dan lain sebagainya. Namun, kita bungkam di video kali ini ya, geng, ya. Dan sebelum itu, Ikinya mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha. Mohon maaf zahir dan batin. Gimana? Kalian udah berkorban belum? Kalau Ikinya belum ya, geng, ya. Semoga tahun depan Ikinya bisa berkorban. Amin ya rabbal alamin. Semoga kalian yang nonton video ini juga sama kayak gitu ya, geng, ya. Jom kita simak dulu beberapa video yang akan Ikinya reksan buat kalian untuk simak. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu deh, apa, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan gaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Lagi heboh banget nih, Pak Purbaya baru aja keluarin statement kalau bulan Juni besok rupiah bakal meroket gila-gilaan sampai balik ke level 15 ribuan per dolar. Pertanyaannya, ini beneran bakal kejadian atau cuma obat penenang biar pasar nggak panik? Yuk kita kulitin. Sekarang rupiah itu masih bawa belur di angka 17.600-an. Kalau ditarik paksa turun ke 15 ribu, itu butuh tenaga badak, bos. Tapi kok Pak Menteri bisa sepede itu ngebalving pasar falas? Usut punya usut, ternyata pemerintah udah nyiapin senjata pamungkas yang selama ini ditahan-tahan. Namanya aturan DHE alias devisa hasil ekspor. Selama ini bos-bos eksportir batubara dan nikel kita itu hobi banget naruh dolar hasil jualannya di luar negeri. Nah, mulai 1 Juni besok pemerintah nekat maksain aturan DHE ini jalan. Artinya semua dolar hasil kekayaan alam Indonesia wajib diparkir di bank dalam negeri. Bayangin miliaran dolar tiba-tiba dipaksa balik kandang. Otomatis suplai dolar banjir dan rupiah bakal nguat. Paham kan lu betapa alotnya tarik-tarikan duit ini? Sekarang pertanyaannya, apakah senjata ini bakal beneran mempan atau enggak? Kalau menurut lu sendiri gimana? Lu tim yang percaya rupiah bakal to the moon atau milih simpen dolar? Jangan lupa guys, ngeri banget ini guys. Makin kesini makin banyak investor asing yang ngeri, yang ketakutan buat investasi di Indonesia. Sayang banget ya, padahal ini kita lagi di Wall Street dan dari kemarin kita meeting sama teman-teman di Wall Street itu banyak banget loh investor yang pengen taruh duitnya di Indonesia bahkan sampai ribuan triliun. Tapi mereka nggak berani, mereka nggak bisa, mereka takut. Lah emangnya ada apa sih? Kenapa banyak banget investor asing punya keluhan yang sama, punya ketakutan yang sama? Padahal mereka mau bawa duit ribuan triliun ke Indonesia. Tapi kenapa batal, guys? Sebetulnya apa yang salah ya sama negeri kita ya? Kok bisa-bisanya ada orang mau ciptakan lapangan kerja, mau buka pabrik, mau investasi ribuan triliun, tapi bukannya malah disambut dikasih karpet merah, malah diusir, guys. Konyol atau ini, guys. Apa sih alasannya? So kalau lo penasaran, yuk segera kita bahas langsung dari Wall Street, New York. So jangan skip video. Orang Malaysia, kalian sadar nggak sih kalau harga barang dan makanan kalian bikin orang Indonesia itu mikir 2 kali dulu sebelum beli? Kenapa? Ya apalagi kalau bukan rupiahnya melemah, rupiah kita melemah. Bukan lemah sih, tapi terlalu lemah, bro. Tapi mumpung ada 7-Eleven, langsung aja kita lihat ya. Nih kalau mau beli sabun cuci muka aja, lihat harganya segini. Aduh, bikin nangis, cok. Oke, mau beli nasi goreng nih ya.
ukurannya segini nih ya kan, kecil-kecil kayak gini. Harganya ya emang 5 ringgit 90 sen sih. Tapi kalau dirupiahkan kan sakit ya. Kalau di Indonesia dengan harga segitu udah dapat nasi goreng bikin kenyang, cowok. Banyak teman-teman Malaysia tuh bilang, wah Indonesia tuh murah ya. Tapi mereka lupa kalau mereka itu sedang bawa ringgit. Coba kalian lihat dari sisi orang Indonesia. Sekarang itu 1 ringgit itu sangat mahal sekali jika dirupiahin. Jadi wajar kalau mereka bilang makan, transport, sama belanja di Indonesia itu terasa lebih murah. Padahal waktu aku di Sarawak, beli minyak itu cuma Rp10.000 1 liter. Beli beras 10 kilo itu cuma 100 ribuan. Coba kalian bandingin sama harga di Indonesia yang makin naik terus. Jadi di sini siapa sih yang sebenarnya lebih murah? Malaysia atau Indonesia? POV orang Indo hidup di Malaysia. Yang kaget itu bukan gedungnya, tapi kebutuhan hidupnya. Di sini tuh gajinya tuh pakai ringgit. Kalau sebagai orang Indo tuh jangan dirupiahin karena pasti bakal lebih mahal. Untuk makanan tuh paling murah sekitar 5 ringgit. Itu pun hanya kalau di sini tuh transportasinya itu lebih enak. Kalau di Kuala Lumpur, MRT, LRT, monorail itu saling terhubung satu sama lain. Bahkan kalau kamu belanja bulanan di sini terasa lebih ringan, terasa lebih murah daripada dengan Indonesia. Tapi jangan salah juga kalau hidup di Malaysia itu penuh dengan tantangan. Menurut kamu lebih enak hidup di Malaysia atau di Indonesia? Tulis pendapatmu di komentar ya. Malaysia banyak berhutang dengan negara jiran Indonesia. Hutang kerajaan persekutuan terus meningkat dan Bank Negara Malaysia melaporkan hutang luar negara meningkat. akhir Jun 2025, hutang kerajaan persekutuan mencatat 1.3 trilion ringgit. Kita kata jangan hutang lagi. Kerana hutang tu siapa akan bayar? Saya berasa kecewa apabila dimaklumkan bahawa kerajaan hari ini sedang menanggung beban hutang yang semakin besar. Pemerintahnya banyak risau, pemerintahnya banyak takut, sebab negaranya lagi banyak utang. Tapi utang yang bagus saya untuk ekonomi heran, mereka. kenapa masyarakatnya banyak kali sombong? Kenapa masyarakatnya banyak sekali mengolok-olok, menghina, merendahkan negeri orang? Kenapa boleh macam tu? Oke. Apakah mereka memang tak tahu fakta, atau memang mereka memang sombong melampau, ya? Jadi boleh berbuat macam tu, ya kan? Pemerintahnya sedang risau, tapi sempat-sempatnya mereka mengolok-olok negara orang. Memanglah malai. Gak mungkin ada api kalau gak mungkin ada asap kalau gak ada api, bang. Pikir kayak gitu aja, jangan terlalu banyak utang. Jangan tutup mata, bang. Terimalah fakta itu. Jangan terus terlena dan sombong melampau, seolah-olah negara you itu negara paling kaya sedunia ini dan negara yang paling hebat sedunia ini. Malai tak terima fakta lah you orang. Malaysia ada hutang itu, mereka infrastrukturnya bagus, pendidikannya oke, kesehatannya oke. Sedangkan kita mikir, bukan orang Malaysia nggak terima fakta. Kau yang tidak bisa menerima fakta. Lihat rupiah kita dipijak-pijak oleh ringgit. Lihat mata uang seluruh dunia lagi mengkeruh. Mata uang Malaysia lagi mengkokoh. Lihat sekarang orang Malaysia sampai pelik, geng. Dengan mata uang rupiah, kenapa bisa terjun kayak gini ke bawah? Kayak gitu. Dan buat abangnya, kasihan banget ikinya ya. Dia ini ngomong untuk dirinya sendiri hasilnya, bukan untuk masyarakat, bukan untuk mengedukasi masyarakat kayak gitu ya, geng. Bukan untuk memperbaiki diri. Namun dia ingin menepis kayak gitu ya, geng, ya, mencari kesalahan negara orang untuk dibeberkan di media sosialnya dia. Salah besar, bang. Kayak gitu, bang. Kita harus belajar. Nah, ikinya akan mereka beberapa video lagi, geng, yang mungkin ini membungkam si Suharno tadi ya, gengnya. Jom kita simak dulu bersama-sama. Assalamualaikum guys. Hari ini ku terkejut, sumpah terkejut betul dengan harga tukar ringgit Malaysia ke rupiah. 1 ringgit 4.400 rupiah, guys. Ini tuh salah satu angka tertinggi yang pernah aku tahu sejak kecil. Kan dulu kan bapak kami kan kerja kat Malaysia. Jadi kami tuh kayak update dulu, update range pertukaran ringgit tuh 2.500, 3.500 lah terakhir kan. 4.000 mungkin baru-baru ini, baru pertama kali nih nengok harga ringgit sampai 4.400. Ini kasian banget nih para turis-turis Indonesia yang nak jalan ke Malaysia, ke KL, ke Penang, ke Johor. Memang teruk banget.
kita Rp1.4.400 guys. Kalau Singapura udahlah beda lagi. Sekarang Singapura $1 13 atau 14 ribu, 13 ya kalau nggak salah. Jadi ini kita gimana sih sebenarnya? Pak Purbaya masih tersenyum kah? Karena kata Pak, kalau Pak Purbaya masih senyum berarti aman katanya. 169 bayar pakai ringgit, nanti Kak Mila kembalikan pakai rupiah ya. 50 ringgit 215.000, jadi Kak Mila kembalikan uangnya 46.000 ya. Nah, sama ini belanja. Ternyata ringgit boleh dipakai transaksi di negara Indonesia. Tapi apakah rupiah boleh dipakai buat transaksi di negara Malaysia? Ya pastinya tidak ada. Guys, jangan datang ke Malaysia kalau kalian pengen membenci Malaysia. Yes, karena di Malaysia yang pertama kalian akan menemukan warga negaranya menjunjung tinggi attitude. Karena ini pengalaman gue pribadi setelah hampir 3 tahun merantau di Malaysia, dan kemana aja gue pergi gue bener-bener selalu dihargai selagi gue menjunjung tinggi attitude guys. Yang kedua, buat kita warga negara Indonesia memudahkan dalam berkomunikasi guys, karena bahasa kita ibaratnya 11-12 guys. Yang ketiga, Malaysia memiliki banyak sekali makanan yang unik-unik, bener-bener enak. Mungkin gue bisa sebutin salah satunya ada nasi kerabu, nasi kandar, nasi lemak, dan banyak sekali guys. Yang keempat, Malaysia adalah negara yang warga negaranya menaati peraturan guys. Contohnya kalian jarang sekali menemui sampah sembarangan guys, karena orang di sini bener-bener taat akan peraturan. Dan kalian bisa lihat di lampu merah, dan ini sebenarnya kalau mau terobos ini benar-benar bisa guys. Cuma di sini orangnya menaati peraturan guys. Jadi kalau kalian pengen benci Malaysia, jangan pernah datang ke Malaysia guys, karena Malaysia sekeren itu. Sikap dan mentaliti jauh berbeza. Berlaku di sana tidak berlaku di Malaysia. Influencer merasa dirinya hebat, minta pengikut bayar makanan yang dia makan. Kalau lepas tu bila tak bayar, kata pengikut dia miskin. Kalau aku berduit pun aku tak bayar. Buat apa? Membazir. Tapi kalau sikap orang Malaysia, dia bayar untuk orang makan. Bila satu meja tu penuh, mereka akan bayar. Berapa pun mereka akan bayar. Itu sikap orang Malaysia. Tapi dalam live minta orang bayar, di Malaysia tak pernah berlaku. Walaupun followers dia ratus ribu, tak ada. Sebab malu dan menjatuhkan maruah sendiri minta orang bayar makan melalui live. Kalau saya ada duit pun saya tak bayar. Buat apa? Itulah mentaliti antara dua kumpulan yang berbeza. Sebenarnya aku dah malas dah aku nak cakap menteri-menteri kat Indonesia tu. Sebab banyak yang bodoh-bodoh bisa jadi menteri. Heran aku. Contoh kepala botak satu ni. Apa dia cakap? Begal kat Indonesia tu tak boleh ditembak. Kalau begal nembak korang, boleh. Tak melanggar HAM. Tapi kalau korang tembak begal, melanggar HAM. Sebab itulah aku cakap menteri kat Indonesia tu banyak yang bodoh-bodoh. Aku tak tahulah siapa yang pilih dia orang ni jadi menteri HAM tu. Sebab apa? Apa dia kerja? Tak ada dia kerja. Memang kepala otak dia ni. Cilaka lubang pantat mak kau. Coba siapa kat sini yang nak cita-citanya jadi begal? Boleh tu daftar. Karena apa? Begal kat Indonesia tu dilindungi. Dia cakap ni serupa anjing kurap lah. Dia tak tahu begal tu dah melanggar HAM dah tu. Dia belum rasa bagaimana rasa sakit orang yang kena begal lah. Dia ni belum rasa. Suatu saat kalau dia dah rasa apa keluarga dia kena begal, barulah dia rasa kan macam mana sakitnya. Memang kepala otak botak lagi ni. Itulah geng, bedanya mentaliti warga Malaysia versus warga Indonesia. Benda seperti ini tak akan terjadi di Malaysia. Ini cuma di Indonesia. Kalau tak dibagi dikatain miskin. Waduh, memanglah rupiah lagi miskin, ringgit lagi menyala. Oke geng, gimana menurut kalian video-video ikinya kali ini? Semoga kalian suka, semoga kalian betah, dan semoga kalian tentram mendengarkan. Ataupun beberapa video yang mungkin ini lari daripada tema ya geng ya. Karena ini videonya ini agak lumayan campuran, agak lumayan tidak merata gitu. Namun pantas juga untuk kita tengok satu persatu kayak gitu ya geng ya. Nah, gimana tanggapan kalian? Silakan sajalah komen di kolom komentar kayak gitu ya geng ya. Gak usah marah-marah bang, orang Malaysia sampai pelik dan orang Indonesia pun sampai pelik juga ya geng ya.
Rupiah tidak laku rupiah tidak boleh dibelanjakan di Malaysia, sedangkan ringgit boleh dibelanjakan di Indonesia. Bang, gimana lagi ceritanya? Silahkan komen di bawah. Oke geng, apa benda silahkan komen di bawah. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.